Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bertemu kembali di dalam ibadah online kita kali ini. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya setiap kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kali ini, di mana kami masih boleh memuji dan besarkan nama-Mu ya Bapa. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu dengan rasa sukacita yang begitu luar biasa ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita memujikan pujian ini dengan sukacita. Kita mau datang pada Tuhan. Sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, kita rasakan kasih Tuhan, sukacita yang begitu luar biasa. Haleluya saudara, kita percaya kemenangan demi kemenangan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian yang khusus. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Pernah kau biarkan
Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebentar saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan kami Tuhan yang mendengarkannya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menyebut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, puji Tuhan, Tuhan sangat baik buat kita. Hari ini kita kembali belajar lagi tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini supaya kita boleh diperkenan olehnya. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 13 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, membeli ikat pinggang, lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang, seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikan di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sudah berapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan, kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Ya, saudaraku, dari ayat yang 7 ayat yang kita baca ini kita mau belajar berapa waktu, berapa minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut mungkin kita sudah belajar tentang makna daripada pesannya, yaitu bagaimana ikat pinggang itu harus terikat, melekat pada pinggangnya seperti umat Tuhan pada Tuhannya, supaya supaya kita umat Tuhan ini jadi bermanfaat dan tidak jadi umat yang useless, tidak berguna ya. Saat ini kita mau belajar lagi dari bagian yang lain, yaitu kita lihat dari 7 ayat yang kita baca ini, Yeremia ya. Kita tahu siapa Yeremia itu. Yeremia ini adalah orang yang lahir di tengah-tengah keluarga imam. Dia adalah anak Imam Hilkia yang pada saat itu, saat Raja Yosia memperbaiki rumah Allah yang ada di Yerusalem, ya, dia menemukan kitab Taurat, sehingga Imam Hilkia ini juga yang dipercaya, banyak dapat kepercayaan dari Raja Yosia untuk menangani pembangunan dan perbaikan serta reposisi dari rumah Allah yang ada di Yerusalem itu. Sehingga ini Yeremia ini adalah seorang nabi, ya waktu itu belum diangkat jadi nabi, tapi ketika berusia kurang lebih 20 tahun Yeremia ini dipanggil Tuhan dan diberi jabatan nabi. Yeremia ini adalah anak yang lahir di lingkungan seputar rumah Allah yang saat itu tidak berjauh komplek dengan istana raja. Dari sini kita belajar yang pertama mengenai keadaan, saudaraku. Kadang-kadang kita lahir di tengah-tengah suatu keadaan tertentu. Kita tidak menyadari bahwa di tengah
tempat di mana habitat atau lingkungan di mana kita lahir itu sebenarnya adalah memang diizinkan Tuhan untuk sesuatu yang kelak bermanfaat bagi kita. Saya ingat waktu saya SMP, saudaraku ya, itu saya punya guru les di daerah Jalan Arjuna, di sebelah daripada Pengadilan Negeri Surabaya. Saya nakal jadi bolosan, bukan bolos sengaja, tapi karena rumah cukup jauh, jadi untuk datang ke tempat les itu hampir setiap kali selalu terlambat. Nah, kalau terlambat itu akhirnya nggak berani masuk, dan karena nggak berani masuk, tunggu teman saya juga 2 orang sama-sama, saudaraku ya, sama nggak berani masuk. Akhirnya kita duduk di pengadilan lihat orang bersidang. Jadi sejak SMP sering saya lihat orang bersidang. Saya nggak terpikir sih bakal ada sesuatu yang berguna untuk itu. Tapi ternyata betul, saudara. Setelah sesuatu terjadi, ketika saya harus jadi hamba Tuhan, maka background itu sebenarnya bermanfaat. Ya, ada beberapa jemaat yang membutuhkan untuk didampingi ketika menghadapi beberapa masalah itu saudaraku dan bersidang. Saat ini juga kalau saya harus mengembalakan di tempat Anda, ingat berapa tahun yang lalu ada banyak kasus bagaimana orang-orang yang diserang oleh kuasa-kuasa gelap. Nah, untuk itu saya ingat ternyata background Tuhan kasih saya background ketika saya kuliah di Bali. Itu juga banyak pengalaman tentang menghadapi kuasa gelap. Sampai berbulan-bulan saya harus berpuasa, saudaraku ya. Bukan hanya untuk pengalaman saya, tapi untuk bermanfaat juga kelak. Jadi Yeremia ini, kalau melihat backgroundnya, dia anak Imam Hilkia yang tinggal di rumah Allah di Yerusalem dan di komplek yang tidak berjauhan dengan komplek istana. Akhirnya di Yeremia pasal 1 dari ayat pertama sampai akhir, di situ Anda bisa melihat bagaimana Tuhan panggil Yeremia dan Tuhan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, dan dia masuk keluar rumah istana ya nyaman aja karena memang dia tinggal di komplek itu, saudaraku ya, dan bermanfaat bagi bangsa-bangsa. Itu jadi kita ini kalau Tuhan izinkan kita dilahirkan di tengah lingkungan yang bagaimana, jangan menyesali, jangan merasa kok aku lahir di lingkungan gini. Tentu ada manfaatnya. Tuhan itu luar biasa, saudaraku ya. Dia Allah itu kalau punya perencanaan, kita seringkali tidak mengerti memang. Tapi yang jelas dalam perencanaan itu Tuhan selalu konsisten dan luar biasa. Kecuali kita yang tidak bisa taat untuk mendengar dan kemudian menjalankan perintah Tuhan, seperti penglihatan Nabi Yeremia ini pada saat Tuhan memperlihatkan tukang periuk yang tidak bermanfaat, yang tanah liatnya itu dibentuk tapi rusak terus, akhirnya dibentuk jadi yang lain. Saudaraku, Tuhan punya rencana bagi setiap kita, rencana yang sangat-sangat indah. Jadi kalau Tuhan punya rencana yang sangat indah, jangan menyesali keadaanmu. Pasti ada hal yang positif yang akan terjadi dalam hidupmu sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah sebabnya hiduplah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan perintah-perintahnya. Hal yang kedua, saudaraku, setelah kita tahu backgroundnya Yeremia ini, bahwa dia adalah anak Imam Hilkia yang dipercaya oleh Raja Yosia, dan dia tinggal di lingkungan
tinggal di rumah Allah yang ada di lingkungan kerajaan, saudaraku, istana raja. Jadi kita tahu kompleks di mana Yeremia ini tinggal. Sebetulnya punya dasar juga untuk jadi rada sombong gitu, saudaraku ya. Tapi kita tahu apa yang terjadi pada Yeremia, apa yang dialami dan apa yang dilakukan oleh Yeremia. Ayat yang kita baca tadi, Yeremia ini disuruh sama Tuhan pergi beli ikat pinggang. Kemudian ayat yang kedua, di situ dikatakan, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, lama kemudian setelah beli, Tuhan bilang, datang lagi firman Tuhan. Bukan lanjut, saudaraku ya, sepotong, cuma disuruh beli ikat pinggang. Dia jalan beli ikat pinggang. Kemudian setelah beli ikat pinggang, Tuhan ngomong untuk kedua kalinya. Apa? Ambil ikat pinggang itu, yang kau beli itu, pakai. Tuh, saudaraku, disuruh pakai. Setelah ikatkan pada pinggangmu. Setelah itu kembali Tuhan berfirman gitu, saudaraku ya, kepada Yeremia. Apa yang difirmankan di situ dikatakan, ambil ikat pinggang itu yang sudah kau pakai, pergi ke sungai Efrat. Ayat yang kelima ya, ayat yang keempatnya disuruh sembunyikan. Ayat yang kelima kembali Tuhan bilang suruh ke sungai Efrat dan suruh melepas ikat pinggang yang dipakai itu untuk pergi ke sungai Efrat. Kemudian ayat yang keenamnya di situ Tuhan bilang taruh di sungai Efrat, taruh di sungai, sembunyikan di sungai Efrat. Ayat selalu menuliskan maka pergilah aku. Apa gitu, saudaraku ya? Pergi beli ikat pinggang, pasang ikat pinggang, ngelepas ikat pinggang, kemudian kembali pergi ke sungai Efrat untuk menyembunyikan ikat pinggang, dan juga pergi setelah berapa lama disembunyikan, masih urusan ikat pinggang itu, saudaraku ya, disuruh ambil, dan di situ tampak ikat pinggang itu lapuk dan tidak berguna apapun. Dari sini kita bisa menarik sebuah hikmah. Bagaimana seorang anak yang ya remaja, kaum muda biasanya yang mengandalkan kekuatan, kaum muda ini juga biasanya ya, masih sombong-sombongnya, saudaraku ya, mentehes gitu kalau orang dunia, orang Surabaya itu bilang. Tapi apa yang terjadi dengan Yeremia? Di sini dituliskan bahwa Yeremia itu disuruh apa? Disuruh beli ikat pinggang. Ya. Ini bicara ada beberapa hal, saudaraku ya. Yang pertama bicara tentang kerendahan hati. Bicara tentang kerendahan hati. Kalau tidak rendah hati loh, disuruh beli ikat pinggang nenan, kemudian disuruh pakai, kemudian disuruh ke sungai Efrat, kemudian disuruh menyembunyikan. Ya, sebuah perintah yang kelihatannya sepele gitu, saudaraku ya. Tapi dijalankan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Ini bicara tentang humble, kerendahan hati. Kalau tidak rendah hati, saudaraku, tidak bisa. Waktu disuruh beli ikat pinggang, beli ikat pinggang kok mesti aku. Kan banyak yang lain, suruh pesuruh itu aja lah, dan lain sebagainya. Tapi ini dia tidak menganggap remeh. Tidak sedikit pun menganggap remeh perkara-perkara kecil yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Ya. Bicara soal jadi kerendahan hati, saudaraku. Kerendahan hati, apa sih itu rendah hati? Adalah suatu sikap yang sadar akan keterbatasan kemampuan dirinya. Ya. Dan sadar juga akan ketidakmampuan dirinya sendiri. Sehingga dirinya tidak berlaku angkuh atau menyombong. Dalam hal ini Yeremia sadar akan keterbatasan kemampuan dirinya, sehingga dia sadar bahwa hidupnya sangat tergantung
pada Allah. Itu sebabnya apapun yang Allah perintahkan kepadanya, dia jadi lakukan, ya. Jadi kelihatannya kerendahan hati ini juga bisa diterjemahkan dengan, ya, kalau dunia bilang santun, seperti gubernur DKI kita ini, saudara ya, santun. Tapi yang santun itu sebetulnya belum tentu rendah hati, tapi juga bisa dikatakan dari asal katanya, bahasanya di situ artinya membumi. Membumi itu menaruh diri rendah. Jadi Yeremia ini punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, bukan rendah diri saudaraku, tapi punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia menaruh dirinya membumi di hadapan Tuhan. Aku bukan siapa-siapa, aku pesuruh Tuhan, suruhlah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya apapun yang Tuhan perintahkan untuk suruhkan, maka Yeremia selalu melakukannya. Nah, saudaraku, rendah hati dalam Yeremia, dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9 dan Mazmur 37 ayat yang ke-11, ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya pada orang yang rendah hati. Mazmur 37 ayat 11. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dari Mazmur 25 ayat yang ke-9 itu kalau kita bandingkan dengan terjemahan The Message dan New King James, ya, yang menuliskan ia mengulurkan tangan kepada orang yang ditolak dan menuntun mereka selangkah demi selangkah. Ya, New King James bilang orang yang rendah hati dibimbingnya dengan adil dan orang yang rendah hati diajarnya, ya. Dua terjemahan ditambah dengan terjemahan baru. Kalau kita pakai terjemahan bahasa bebasnya, di situ ditulis dikatakan bahwa orang yang rendah hati akan dibimbing dan dituntun serta diajari oleh Tuhan selangkah demi selangkah. Betul loh, selangkah demi selangkah, saudaraku, ya. Disuruh beli ikat pinggang, disuruh pakai, setelah itu disuruh lepas, disuruh berangkat ke sungai Efrat, setelah sampai sungai Efrat disuruh sembunyikan, selangkah demi selangkah. Ini nanti kita akan lihat tentang bagaimana Tuhan ini kalau berkata-kata dengan kita umatnya itu. Ada kalanya Tuhan ngomong satu rangkaian kata, kalimat yang cukup panjang sesuai dengan plannya, tapi tidak jarang Tuhan berkata-kata itu selangkah demi selangkah, gitu ya. Kemudian dari Mazmur pasal yang ke-7, 37 tadi ayat yang ke-11, di situ dari beberapa terjemahan kalau kita simpulkan, di situ katakan orang yang rendah hati akan mengambil alih negeri. Artinya memperoleh kepercayaan dari Tuhan dan menikmati segala sumber kelimpahan yang besar, ya. Menikmati sumber keuntungan besar, menikmati damai sejahtera karena memperoleh kepercayaan dari Sang Khalik langit bumi. Dari perkara kecil, saudaraku, dipercaya, sampai perkara besar juga dipercaya. Kemudian, saudara, kalau ingat itu selangkah demi selangkah, dituntun, dipimpin, diajari, dibimbing, memang dah luput dari salah, saudaraku, ya. Ada kalanya bisa salah, tapi dengan sabarnya, dengan telatennya, Tuhan membimbing, mengajari kita sampai dimampukannya kita ini, sehingga kita ini setelah mampu dalam bimbingan Tuhan, Tuhan memberikan kepercayaan, memberi kepercayaan dan beroleh kelimpahan besar. Seperti
Mazmur 23 dituliskan Tuhan adalah gembala dan kita ini domba-dombanya. Di ayat yang ketiga dikatakan ia ya menyegarkan jiwaku, tapi ia dituliskan lanjutnya ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Halo, Anda merasa tuntunan Tuhan dalam hidup Anda? Anda dalam perjalanan hidup ini, adakah Anda berpegang tangan dan dituntun oleh pemilik langit bumi? Wow, alangkah indahnya, alangkah luar biasanya. Setiap langkah kita, saudara, selalu ada dalam bimbingan dan pimpinan Tuhan. Ingat pujian lama, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Ya, setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kalau kita ke pelosok pun, kepleset, terperosok, saudara, kita tidak akan pernah dibiarkannya jatuh tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan yang kuat, yang menggenggam tangan kita, menuntun kita. Mungkin saat kita terperosok, dia akan berkata kepada kita, ayo belajar lagi, jangan putus asa. Mungkin dia akan berkata kepada kita, berhati-hati, itu memang lubang yang cukup dalam. Berapa kali Anda terperosok dan dipimpin, ditolong, diangkat oleh Tuhan. Saudara, butuh kerendahan hati. Makanya Mazmur 32 ayat 9 di situ tuliskan jangan seperti kuda atau bagal, tidak berakal tapi merasa pinter. Dia selalu tidak bisa dikendalikan, sulit sampai dipasang kekang ataupun les. Jadi mari miliki kerendahan hati. Yeremia ini luar biasa, saudaraku. Dia rendah hati sehingga sekalipun dia anak imam besar, dia disuruh beli sabuk juga mau, suruh pakai sabuk, suruh menyembunyikan sabuk. Dia enggak bilang apaan sih Tuhan yang gini nih. Dia mempercayakan jalan hidupnya dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun dia belum ngerti. Seringkali kita ini merasa sok ngerti, saudaraku ya. Lalu kalau Tuhan suruh sesuatu, kita jadi tidak bisa, tidak mau melakukannya. Kita mau tunggu ngerti dulu, baru jalan gitu saja. Ya, orang yang rendah hati akan memohon kepada Tuhan untuk dituntun, dibimbing dan diberikan petunjuk. Itu ada di Mazmur 119 ayat 66, Mazmur 143 ayat yang ke-10, Mazmur 25 ayat yang ke-4, dan Mazmur 27 ayat yang ke-11. Ya. Beritahukan kepadaku jalan-jalan-Mu Tuhan, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Selalu ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu. Lewat apa Tuhan ini ngajar kita, menuntun kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang jalan yang dikehendaki Tuhan untuk kita tempuh. Dan kita tahu jalan yang dikehendaki Tuhan, yaitu rencana Tuhan atas hidup kita. Yeremia berapa itu mengatakan 17. Pasti jalan yang terbaik bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita. Walau kadang-kadang kita harus melewati banyak peperangan dan pergumulan. Lalu lewat apakah Tuhan memberikan petunjuknya? Mazmur 73 ayat 24. Ya, kita baca. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Luar biasa. Lewat apa Tuhan menuntun kita? Lewat nasihatnya. Apa itu nasihat Tuhan? Nasihat Tuhan itu adalah
lewat perkataan. Orang menasehati itu orang ngomong, saudaraku ya, memberikan tuturan lewat firman-Nya, lewat perkataan-perkataannya. Ini Yeremia, sekalipun tidak ngerti, dia percaya bahwa tuntunan Tuhan itu akan mengangkat dia menuju kemuliaan. Dia adalah salah seorang dari nabi besar di zaman perjanjian lama, saudaraku ya. Luar biasa. Ini loh salah satu contohnya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah suruh beli ikat pinggang lenan. Jangan dicelupkan ke dalam air. Itu remeh-remeh sepertinya. Tapi dibalik segala yang remeh kelihatannya pun mungkin saat itu kita tidak mengerti. Kita harus sadar. Orang yang punya kerendahan hati, punya ketergantungan dengan Tuhan. Sadar bahwa hidupnya sangat tergantung pada Tuhan. Kemuliaan itu akan dianugerahkan kepada orang-orang yang mau mendengar dan menurut tuntunan, nasihat serta tuntunan Tuhan. Ini ada pernyataan yang lain. Kalau tadi dikatakan pernyataan daripada pemazmur menuliskan ajar aku, beritahu aku, tunjukkan kepadaku lewat nasihat. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini luar biasa. Tuhan memberikan pernyataan. Ya, Tuhan akan memberikan bimbingan. Tuhan akan mengajar. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Saudara, pernah Anda merasa punya guru? Bimbing itu seringkali guru, saudaraku ya, diajarin ketika kita praktikum dan lain sebagainya. Kalau guru itu terbatas ya. Ketika praktikum bisa saja banyak terjadi kesalahan dan guru itu kurang tahu. Terlewati dari ketelitian guru. Sehingga kadang-kadang bisa punya pengertian yang salah. Tapi ini Tuhan ini luar biasa. Di bagian akhir dari Mazmur 32 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, mataku tertuju kepadamu. Jadi sembari atau ketika Tuhan mengajari kita, ketika Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, saudaraku, matanya tidak pernah beralih dari memperhatikan kita. Kalau engkau salah, kalau engkau kurang mampu, kalau ada kekeliruan terjadi, dengan sabar, dengan teliti, dia akan mengajari. Tinggal kita aja, mau taat enggak, mau mampu, mau mendengar enggak, mau teliti enggak. Tuhan makanya dikatakan seperti gembala dengan dombanya. Saudaraku, gembala dengan dombanya. Kalau domba itu ditinggal noleh, maka domba itu bisa lari ke tempat lain dan gembalanya tidak tahu. Ini gembala yang baik, itu yang selalu tahu. Daud ketika menjadi gembala bagi domba-dombanya, saudaraku, ada beruang, matanya tertuju pada gembala, pada domba-dombanya ini, sehingga tidak sampai termakan dimangsa oleh beruang ataupun singa. Tapi coba Daud itu matanya tidak tertuju pada domba-dombanya. Saya yakin akan ada domba-domba yang terlalap oleh binatang buas. Saudara, yakinlah Tuhan kita itu sangat baik buat kita. Amin. Dia sangat luar biasa. Ya, dia sangat luar biasa bagi kita. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya matanya tidak pernah beralih dari kita. Ngajari kita sambil meneliti. Saudara, tadi saya katakan menuntun kepada kemuliaan, gitu ya.
menuntun kepada kemuliaan. Ini Mazmur berapa tadi itu? Menunjukkan langkah kita, menuntun kita kepada kemuliaan. Saudara, artinya kalau saudara dari perkara yang kecil, saudara percaya kepada Tuhan, dan saudara akan tetap setia. Jadi bagian yang kedua, setia dalam perkara kecil. Ya, kalau kita mau ngomong soal perkara kecil, saudaraku ya, setia dalam perkara kecil. Anda bayangkan disuruh beli ikat pinggang itu apa sih manfaatnya? Disuruh pakai ikat pinggang, apa manfaatnya? Setiap kita ini kalau beli sesuatu terus disuruh pakai, itu biasanya selalu dicuci dulu, kotor. Yeremia enggak ngomong kotor, Tuhan tak cuci dulu. Tuhan bilang jangan dicelupkan air, jangan dibilas. Kotor-kotor suruh pakai, kering-kering suruh pakai. Nggak masuk akal. Seringkali sepertinya merugikan, seringkali tidak ada keuntungan yang bisa didapat ketika Yeremia itu pakai ikat pinggang lenan itu. Nah, apalagi tidak dicuci, Yeremia bisa bilang gatel Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ingat, orang yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dia yang jujur dari beberapa The Message, dan saya suka compare dengan The Message dan New King James, saudaraku ya. Kalau diterjemahkan, orang yang jujur dan setia dalam hal-hal yang kecil-kecil, dia juga akan jujur, adil, dan setia dalam banyak hal. Jadi orang ini sudah menjadi habit, sudah menjadi wataknya, karakternya. Dia setia dalam perkara yang kecil. Dia akan otomatis dalam banyak perkara, dia akan jadi juga setia. Itu sebabnya dalam Matius 25 ayat yang ke-21, ya, kalau dari 3 terjemahan kita bandingkan, ya, di situ cerita tentang Tuhan memuji seorang hamba yang setia. Saudaraku, ya, kita baca saja Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, tuannya memuji, kerja yang bagus, kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Maka sekarang mari jadi rekan kerjaku, jadi partnerku. Aku akan memberikan kepadamu kuasa, otoritas atas banyak hal. Siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan terus ditingkatkan kepercayaan itu. Saudara, tidak jarang orang yang merekrut pegawai baru di tokonya itu selalu diajari dari perkara yang remeh-remeh. Kalau bisa dikerjakan dengan baik, tidak curi-curi waktu, tidak sembrono, tidak sembarangan, maka dia pasti akan naik jenjang. Kalau majikan di bumi ini barangkali tidak memperhatikan itu, ingat ayat yang kita baca tadi. Tuhan itu sembari membimbing, selalu matanya mengamati dengan cermat kepada kita ini. Makanya pujian anak sekolah minggu dikatakan, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Sungguh saudaraku, mata Tuhan itu selalu memperhatikan kita, melihat apa saja yang kita lakukan. Kalau kita sembarangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya,
sekedar jalan, Anda mau dapat kepercayaan yang lebih besar. Sulit. Ya. Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Anda mau menerima kepercayaan Tuhan? Saudara, orang yang punya 1 talenta perkara kecil tidak dilakukan, bahkan ngomong kalau tuannya jahat, tuannya tidak menanam tapi menuai. Loh, memang talenta yang ditaruh itu bukan taburan, bukan benih yang tuannya berikan kepadanya. Loh, menerima, dia yang menerima. Tapi dia ngomong tuannya tidak menanam, tidak investasi, tapi mau menuai. Biarlah kita sadar apa yang ada pada diri kita. Semua kemampuan yang kita miliki secara wasikalam bukan milik kita sendiri, saudaraku. Melainkan itu hal yang Tuhan berikan, pinjamkan, percayakan kepada kita untuk kita karyakan. Supaya sekali waktu kelak ketika dia datang kembali kali yang kedua, kita bisa mempertanggungjawabkannya kepadanya. Ya, gereja kita bukan gereja besar, kecil. Tapi saya yakin kalau para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pengerjaan atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan, mengerjakannya dengan setia, jujur, baik, setia dalam perkara kecil, dikerjakan dengan serius. Dari yang kecil jadi besar. Yang glamor, yang besar belum mesti, saudaraku. Anda pilih mana? Batu permata yang besar, tapi ternyata palsu. Atau Anda pilih batu permata yang kelihatannya kecil, tapi berlian asli. Saya ingat ini, kata-kata ini ingat 2 jemaat kita yang sempat mendapat konfirmasi dari Tuhan. Dari yang seorang permata yang besar tapi palsu dan kecil tapi asli, mau pilih mana? Dari seorang yang lain, yang kau lihat besar belum tentu yang kau lihat kecil akan jadi besar. Memang itu janji Tuhan pada kita semua. Tapi prinsip yang harus kita lakukan apa? Prinsipnya adalah dari yang kecil bisa jadi besar kalau kita jadi hamba-hamba yang setia. Ini dari Yeremia, dari sabuk, beli sabuk, pakai sabuk belum dicuci, dari menyembunyikan sabuk. Ternyata dari semua rangkaian itu ada makna yang luar biasa yang Tuhan sedang rencanakan baginya. Saudaraku, ya, itu sebabnya siapa yang memperhatikan pekerjaan kecil? Siapa yang memperhatikan orang-orang kecil? Orang itu senang kalau punya teman, punya sahabat, punya orang dekat, itu penggede, orang yang punya kedudukan, orang yang kaya. Saudara. Tapi Matius ya di pasal yang ke-25 di situ dikatakan, ada orang itu tanya, di manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, engkau haus, kami memberi engkau minum, dan seterusnya. Matius 10 ayat 41 dan 42. Di situ dituliskan, ya, kalau engkau memperhatikan seorang nabi, engkau akan dapat upah seorang nabi. Kalau engkau memperhatikan orang, menyambut orang benar, engkau akan menerima upah orang benar. Kalau engkau memberikan seteguk air atau secangkir air saja kepada orang-orang kecil ini,
karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh engkau tidak akan kehilangan upahnya. Sungguh saudaraku, memperhatikan orang kecil, ya Nabi kalau di Fatsal 25 itu bicara tentang memperhatikan orang yang lapar, haus, dahaga, ya hal-hal kecil lah. Matius 10, memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Saya punya teman yang setiap bulannya punya anggaran khusus untuk dikirimkan pada hamba-hamba Tuhan yang jadi misioneri di pedalaman, saudaraku ya. Jadi dia sudah punya listnya, nama-nama orang itu serta alamatnya, nomor rekeningnya sudah diberikan. Anda ingat ini, ingat Elisa, ada seorang wanita yang selalu ketika Elisa pergi ke kota itu selalu memperhatikan. Akhirnya wanita ini membangun rumahnya, membangun loteng, kamar di loteng untuk Elisa. Dan upah nabinya apa? Orang ini sudah tua, tidak punya anak, saudaraku. Gehazi itu luar biasa, jeli. Elisa pikir apa yang hendak diberikan ya? Gehazi bilang, orang ini sudah tua, tidak punya anak. Maka Elisa berdoa bagi wanita ini, bagi keluarga ini, suami istri yang sudah tua ini, untuk Tuhan mengaruniai seorang anak. Ya, kapan-kapan kita akan periksa ini, saudaraku ya, bagaimana anaknya setelah rada gede meninggal tapi dihidupkan kembali. Upah. Jadi memperhatikan Nabi. Elisa hari-hari itu sekarang Anda tahu tertulis dalam Alkitab. Tapi hari-hari itu Anda tidak tahu. Dia tidak tahu Elisa itu siapa. Yang dia tahu adalah dia hamba Tuhan yang sering datang ke kota ini. Dia memperhatikannya, memberikan tempat nginep gitu ya. Dan dia mendapatkan upahnya. Apa saja yang ada di depan kita. Ya, kita jangan berpikir sekarang kok tidak ada nabi yang lewat rumahku ya untuk tidur, untuk aku kasih tidur di rumahku, aku kasih makan dan lain sebagainya. Ya, setiap orang kan punya kesempatan yang beda-beda. Jadi kalau hari ini engkau mungkin tidak ketemu sama yang begitu, tapi di depanmu, di depan tanganmu ada sebuah gereja kecil yang membutuhkan engkau untuk membantu, memberikan tenaga, sumbangsi pikiran, atau mungkin apa saja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau akan mendapatkan upahnya. Jangan takut. Tuhan tuh kalau suruh tidak boleh bawa bekal, saudaraku. Kalau suruh seorang nginjil tidak boleh bawa bekal. Tapi yang jelas pemeliharaan Tuhan itu ada. Ayat yang tadi kita baca menuju kepada kemuliaan. Tuntunan dan bimbingan Tuhan itu membawa kita kepada kemuliaan, ya. Itu Mazmur 73 kita perhatikan dengan betul ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Berkat ketaatan Yeremia inilah Yeremia juga beroleh saat ini, waktu itu enggak, saudaraku ya, gelar salah seorang nabi besar di era perjanjian lama ya. Kemudian bagian yang ketiga saya singgung sedikit-sedikit, nanti kita akan ya mungkin minggu depan lah atau 2 minggu lagi kita akan memperhatikan. Sejak kecil saya ini tanya sama mama saya hamba Tuhan, saya tanya, Mama, Abraham itu diajak lihat bulan dan bintang. Lalu Tuhan ngomong, diberi janji, seperti itu nanti keturunanmu. Lihat pasir di tepi pantai, seperti itu nanti keturunanmu. Saya tanya sama mama saya, ya apa ya caranya Tuhan ngomong? Ya apa ya caranya dengar suara Tuhan?
Anda baca kitab Yeremia pasal 13 dari ayat 1 sampai 7 tadi. Anda berpikir enggak? Ya apa ya caranya, gimana ya caranya Tuhan ngomong? Kok Yeremia ini bisa dengar? Kok Yeremia ini bisa jalankan? Ya, seringkali ada banyak anak-anak Tuhan tidak punya pengalaman untuk bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu yang kayak apa sih? Yang gimana sih? Seperti apa? Bahkan sekali waktu di satu seminar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Di situ banyak hamba-hamba Tuhan yang ikut. Ada beberapa hamba Tuhan, bukan cuma jemaat, saudaraku, bukan cuma umat, tapi para imam, para lewi, para pelayan Tuhan. Ada banyak yang bertanya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Sering, saya kalau ada orang konseling juga sering, saya ini tidak bisa dengar suara Tuhan loh. Saya tidak pernah tahu gimana Tuhan itu bicara. Ya. Secara global saya akan katakan ada beberapa cara Tuhan berbicara kepada umatnya. Khususnya kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya, kepada imam-imamnya. Ya, waktu Tuhan Yesus hendak lahir, pada Sakaria Tuhan mengutus malaikatnya. Ya, saya secara global saja, nanti kapan kita lihat detail gitu ya. Ada cara Tuhan berbicara kepada kita itu audible. Audible itu artinya apa sih? Kita bisa dengar persis seperti suaranya orang. Contohnya kapan? Waktu Samuel. 1 Samuel 3 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ke-9, saudaraku. Itu waktu Samuel juga belum pernah dengar suara Tuhan. Samuel kecil jadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, di mana masa Imam Eli menjadi imam di Israel. Maka firman Tuhan itu penglihatan pun jarang terjadi. Dan mengapa, saudaraku? Karena hidup Imam Eli dan anak-anaknya ya tidak berusaha untuk hidup diperkenan oleh Tuhan. Mereka hidup sembrono, melayani juga sembrono. Kalau ada orang-orang Israel membawa persembahan, korban, maka bagian-bagian yang harusnya jadi bagian Tuhan itu direbut dengan garpu gitu oleh anaknya Imam Eli. Bahkan perbuatannya tidak senonoh. Ya. Itu sebabnya di zaman Imam Eli jarang sekali terdapat penglihatan, jarang juga mendengar suara Tuhan. Tapi semenjak ada Samuel kecil yang punya hati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, ya ayat yang keempat atau ketiga barangkali ya, ketiga kita baca 1 Samuel 3 ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu ayat yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel dan dia menjawab, ya Bapak. Gitu. Lalu Samuel ini lari kepada Eli dan tanya. Lalu Imam Eli bilang, aku tidak manggil kamu. Dari sini, saudaraku, kalau Anda nanti baca di rumah setelah ibadah ini, online ini Anda baca, Anda akan dapatkan 3 kali Samuel ini balik tidur, balik lari lagi ke Imam Eli. Terus Imam Eli bilang, aku tidak manggil, gitu. Dari situ kita tahu bahwa sebenarnya suara yang Samuel dengar itu audible seperti suara orang panggil Samuel. Dituliskan di situ, Samuel ini masih kecil, belum pernah mendengar firman Tuhan
yang dinyatakan kepada dia. Ayat yang ke-7 dari Fatsal 3 1 Samuel. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi belum tahu. Tapi ayat 8, lalu mengertilah Imam Eli ini bahwa Tuhan memanggil anak itu. Dan setelah itu Eli memberikan jawaban kepada Samuel, pergi tidur, aku tidak panggil kamu. Tapi kalau kamu dengar suara lagi, kamu jawab, ya Tuhan, berbicaralah. Sebab hambamu ini mendengar. Dan benar saudaraku, ketika Samuel kembali ke tempat tidurnya, Tuhan kembali panggil dia lagi. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Samuel menjawab seperti yang dijelaskan kepada Eli kepada dia. Lalu Tuhan memberikan kata-katanya, ya, audible. Ya, ini yang sempat kita bahas hari ini. Tapi bukan hanya audible, bisa visual, ya, bisa visual, bisa juga melalui mimpi seperti kepada Yusuf, ya, bisa juga melalui kejadian-kejadian tertentu Tuhan berbicara kepada kita. Karena Tuhan bisa pakai sarana apa saja, ya, yang jadi fasilitator untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita. Dan juga bisa terbersit dalam hati ataupun pikiran. Tinggal kita aja bagaimana kepekaan kita. Nanti yang lain ini kita akan periksa di saat-saat berikut, saudaraku, ya, mendengar suara Tuhan. Saya yakin Anda juga rindu untuk bisa mendengar suara Tuhan. Saya sih tidak pernah punya pengalaman untuk audible. Tapi selalu saja Tuhan itu kalau berbicara dengan saya itu, pesan-pesan yang saya tangkap itu pesan ada dalam hati. Pesan yang ada terbersit di pikiran melalui pimpinan, bimbingan, ada bisikan-bisikan. Ya. Kalau orang dunia bilang seperti wangsit gitu, saudaraku, ya, tapi bukan wangsit, ini suara Tuhan yang disampaikan dan kita bisa menangkapnya. Saudara, kalau Tuhan itu buka akal budi kita, tidak ada yang bisa nutup. Kita yang tadinya tidak ngerti, bisa jadi ngerti. Lewat mimpi juga sering terjadi. Saya alami ada banyak hal, tapi sering kali kita juga tidak bisa menangkap maksud, kurang bisa lengkap menangkap maksudnya. Demikian juga dengan cara Tuhan menyampaikannya. Cara Tuhan menyampaikannya itu seperti apa? Ya, kepada Yeremia ini sampaikan sepotong demi sepotong. Saya pernah Tuhan taruhkan di mulut saya, di pikiran dan mulut saya itu sebuah kata untuk diucapkan. Tapi saya ini sempat tanya, loh lanjutnya apa Tuhan? Nek ngucap sak kata tok kan ndak lucu. Nah, itu Anda harus percaya kalau Tuhan sudah menaruhkan kata pertama, Tuhan akan menaruhkan juga kata kedua. Bagian kita hanya dengar dan ucapkan, tirukan. Terus, saudaraku. Mungkin ini butuh seminar khusus ya untuk diskus masalah bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagaimana bisa mengerti makna daripada pesan Tuhan. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Yeremia mendengar suara Tuhan. Ya. Termasuk yang golongan manakah? Yang jelas ada audible, visual, audible, visual. Ada yang lewat mimpi. Ada yang antara tidur dan bangun. Beberapa kali saya katakan, sering kita khotbah beberapa waktu yang lalu. Nabi-nabi Tuhan tuh sering dapat Mika misalnya. Bangun, malam-malam, bangunlah. Apa yang kamu lihat? Gitu. Jadi jelas apa yang kamu lihat di antara tidur dan bangun. Orang baru melek masuk enggak, saudaraku, ya, antara tidur dan bangun. Tapi juga lewat kejadian dan
terbersit dalam pikiran. Yang penting Yeremia ini memberikan keteladanan, ketaatannya. Dia tidak mengandalkan logikanya, dia tidak berbantah-bantah. Saudara, kalau Musa sempat tanya, "Loh Tuhan, disuruh ke Mesir, nanti gimana?" Tuhan bilang, "Buat itu, masukkan tanganmu di saku, lalu keluarkan jadi kusta dan jadi sembuh, tongkat di air," itu saudara, dan seterusnya. Ini Yeremia ini tanpa berbantah-bantah, dia langsung mendengarkan suara Tuhan, dia langsung menjalankannya. Dan orang yang taat, ketaatannya ini sungguh luar biasa, saudaraku ya. Dia akan punya manfaat yang luar biasa. Dan ingat Mazmur 73 tadi, Tuhan itu memberikan bimbingan untuk membawa kita pada kemuliaan. Percayalah, kalau engkau adalah orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Dan Tuhan akan mengangkat engkau jadi partner, rekan kerja yang memuliakan nama Tuhan. Dan engkau sendiri akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena hari ini kembali kami memperoleh pelajaran yang sangat baik. Kami mau belajar dengar suara Tuhan, kami mau belajar taat tanpa mengandalkan logika kami. Kami mau percayakan hidup kami kepada Tuhan karena kami sadar kemampuan kami terbatas dan hidup kami tergantung kepada Tuhan. Dan kami percayakan kalau Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan punya rencana untuk membawa kami naik bukan turun, berhasil bukan gagal. Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Tolong seluruh jemaat Tuhan, tolong seluruh pendengar yang mendengarkan, untuk Tuhan memberikan peningkatan kepekaan bagi yang sudah pernah mendengar. Tapi bagi yang belum mengerti, Tuhan bukakan hikmat akal budi nuraninya supaya memperoleh pengalaman untuk mendengar suara Tuhan dan boleh hidup dalam bimbingan Tuhan. Karena sesuai janji Tuhan, orang yang hidup dalam bimbingan Tuhan bisa dipercaya dari perkara-perkara kecil, ia akan tergabung dalam kebahagiaan Tuhan, yaitu kebahagiaan sukacita surgawi. Sampai ketika Tuhan datang sebagai Tuhan atas segala Tuhan, hakim atas segala hakim, pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita akan diberikan kekuasaan, kepercayaan, otoritas untuk bersama Tuhan memerintah banyak kota-kota. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati pendengaran kami, akal budi hati pikiran kami, supaya sekalian kami bisa memperoleh kasih karunia dan diperkenan oleh Tuhan. Kami akan dipercaya lebih banyak lagi. Gereja kami diberkati karena pelayan-pelayan Tuhan setia dalam perkara kecil. Dan gereja kami dibesarkan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Diberkati saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Hari ini engkau memperoleh berkat baru. Kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan dan bimbingan Tuhan ada atasmu. Engkau yang bersama dengan keluargamu. Jika lama. Engkau yang sendiri mendengar. Berkat Tuhan ada atasmu hari ini. Apa yang sedang kau butuhkan, kau perlukan. Ketika Tuhan melawatmu, ketika Tuhan ada di dekatmu, ketika Tuhan hadir di tengah persekutuanmu di ibadah online ini, selalu Tuhan memberikan manfaat, jawab atas semua keperluanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kita semuanya. Amin.
Thank you.